Oke, kita sudah mulai live Facebook-nya, bukan live Facebook ya, buat direkam. Biar ada rekaman, teman-teman ngulang. Facebooknya masuk di itu Pak Ringa ya? 100 apa? 1 tahun miliarder Di apa grup, umum? Bu. Oh di 1 grup. tahun jadi miliarder. 1 tahun jadi miliarder privat, Bu. Itu Jadi private ya, hanya yang harus sudah harus masuk dulu. harus masuk dulu. Itu kalau di share ke orang lain bisa Pak? Apa nggak bisa? Pastinya ketolak deh sama dia. Karena kan privat, jadi Kalau materinya hanya untuk yang ada di dalam. kalau bukan member nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Member itu. Agak rahasia dikit ya, nggak enak ya, Nggak. daripada kena blok. Iya, kecuali mereka download ya Bu, download terus ambil lagi. Gitu Harapannya sih ya. jangan di-download ya, karena panjang juga materinya. Oke, saya lihat Keren dulu. sekarang ya mitra-mitra. Hebat. Assalamualaikum Pak Dr. Virus. Rezeki ketemu sama Pak Dokter. Menjelaskan mengenai perilaku ya Pak. Ya Allah. Rezeki teman-teman semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang rezeki tidak Inggris sama keluarga ini ketemu dengan komunitas ini, Masya Allah. Terima kasih loh Pak membersamai kita semua biar mitra-mitra jadi cepat jadi miliarder ya Pak. Amin. Insya Allah. Amin. 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 Banyak orang tuh miliarder, boro-boro kata-kata miliarder aja udah menggetarkan ya Pak ya. Betul sekali. Miliarder. Padahal ilmunya nyontek doang ya Bu ya. Iya betul. Sebenarnya sederhana, tapi mau mencontek tuh kan perlu kerendahan hati ya Pak. Nah, ya? baru saya ngomong itu Bu, bukan cuma kerendahan hati Bu, butuh ilmu Bu. Kalau asal nyontek salah juga nanti. Iya nggak Pak? Foto di belakang. Iya, iya. Apalagi kalau yang nggak biasa nyontek dari dulu ya. Itu gue banget Pak Ringga. Itulah. Awalnya kan mesti nggak nyontek awalnya. Karena merasa bisa tuh biasa gitu. Tapi kalau udah kepentok akhirnya nyontek. Ya Allah. Oke, saya sambil ngabsen teman-teman yang datang, yang sudah Yang hebat hadir. Ibu ya Pak Virus ya. Ibu membesarkan volumenya jadi Bapak yang tadi. Nggih, ilmunya dari Bu Idris juga ini. Saya ikutin pokoknya. Iya kan alasan ibu-ibu tuh mesti suaminya nggak setuju lah apalah gitu. Nah kan harus sebagai wanita harus cerdas ya Bu. Iya memang harus. Itu pun jujur nggak otomatis loh Bu. Perlu waktu sekitar berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan gitu ya sampai akhirnya saya bisa totalitas saya merasa bisa kita. Itu mesti kenceng doa zikirnya Ibu itu Pak. Ben Bapak kerungu. Pol-polan kayak pol-polan. Itu ada materinya sebenarnya bagaimana ketika selesai seminar, kalau kita offline itu kan biasanya si tamu itu suka datang kemudian dia akan bercerita kepada orang rumah, tapi kita biasanya wanti-wanti kan. Itu kan namanya edifikasi, Pak. Karena biasanya kan mesti ditolak, udah gak usah ikut itu, ini itu gitu. Karena orang baru itu kan langsung mau cerita biasanya. Nah itu cara Ibu tadi tuh bagus. Dengan dikencengin volumenya karena ini kan pakainya online. Nanti kalau bukunya Pak Ringga udah jadi, kalau pakainya offline ya pakai buku.
bukunya dibacain kencang-kencang Iya. biasanya gitu. Iya. Dibacain. Atau serius kan bapaknya tanya, apa tuh Bu yang dibaca gitu. Dibaca apa? Miliarder. Iya. Karena yang nolak pertama biasanya kan orang rumah. Ya istri Iya, kalau nggak betul. suami. Iya, betul Bunda. Makanya Saya biasanya kalau disuruh udah di off, berhenti kapan itu? Sebelum makanya kalau udah offline tuh biasanya kita bilang gini, Bu, nanti kalau Ibu denger ini jangan cerita dulu ya gitu. Itu biasanya penolakan pertama dari situ. Karena begitu ditolak suami atau istri langsung lekrek. Oke, saya masih menunggu Pak Juli ya, Bu. Bapak ya, Mm-mm. tak cek dulu ya. Ya. Beda ruangan studio. Ibu di studio A, Bapak di studio B, apa kebalikan ya, Bu? Studio 3 sama studio 13. Iya. Oke, Bapak baru masuk. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tumben pada kemana Teh Oneng? Ada Bu Mariana. Udah masuk Pak Bu Ali, Mariana, Bu Bu Ira, Mariana udah, Bu Mariana udah. Pak Eko, Pak Eko, iya Pak Eko lagi. keren sekarang. Iya, feelingnya udah ketemu Bu. Iya ya, keren Bu. Keren banget Pak Eko sekarang. Seneng saya. Terus Bunda. Igi. Pak Eko tuh feeling yang dididik di lingkungan thinking sepertinya. Jadi Iya. Harus keluar banget ya. Betul Pak Ringga. Jadi saya dulu tuh di bagian data itu 7 tahun. Oh iya. Oh iyalah. Jadi rasanya deg 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 deg. Aduh, luar biasa. Pantesan dulu kurus ya Bapak ya. Aku lihat fotonya Bapak tuh kok kurus dulu. Tekanan batin. Iya Bun. Makanya salah satunya hijrah kan itu Bun. Memutuskan untuk resign. Sekarang enjoy ya Pak ya. Tadi kan Pak Eko cerita ya Bun, beliau nggak bisa ngomong, ngikutin ngomongnya Pak Harun gitu kan. Sebetulnya feeling bukan nggak bisa ngomong dia, karena tertutup jadi awannya ketutup. Begitu nanti awannya kebuka, siapapun nggak bisa direm ngomongnya Pak Eko sebenarnya. Asik. Jadi iya. Keren Bapak nanti. Keren tuh feeling. Kalau feeling udah main rasanya kan keren banget. Asal jangan dibawa ke rasa yang lain ya. Rasa yang positif. Kadang kan menemukan orang feeling di tengah-tengah orang thinking itu luar biasa. Orang feeling tuh hangat Pak, hangat ketemu orang, seneng, nyedulur gitu Pak. Makanya Pak Eko hebat ya. Saya lupa kemarin Pak Eko feeling ekstrovert atau introvert ya Pak Eko? Ekstrovert Pak Ringga. Pantes, Bapak makanya mengedepankan orang lain selalu. Ya nggak apa-apa di belakang, nggak sakit. Betul sekali Pak Ringga. Kayak Hakim ya Pak ya? Iya, jadi Hakim introvert Pak. Kenapa Bu? Hakim tuh introvert. Iya, tapi kalau Pak Eko kan karena kebanyakan di dalam ya Bu. Jadi dia udah nggak bisa keluar. Hanya gregetan tuh istri Pak Ringga. Iya. Ayo ya maju. Ngalah aja gitu ya. Padahal harusnya ekstrovert itu kalau didorong tuh bisa ya. Cuma mungkin nggak dikasih hadiah kali Pak Eko ya. Bukan Pak Ringga, Pak Eko itu nggak enakan orangnya. Iya. Apa-apa nggak enak. Kayak Bunda Inggris kan pernah cerita kan, Mas Hakim nggak mau karena nggak mau juara 1 gitu kan. Nah sama itu kayak Pak Eko. Oh gitu. Beda sebetulnya. Kalau Pak Eko ekstrovert ya. Makanya saya bilang lingkungan Pak Eko ini yang benar-benar membuat Pak Eko nggak bisa keluar dari lingkungannya.
Oke, Pak Juli sudah hadir. Saya pimpin dulu bukannya Pak Eko ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala syukur yang luar biasa. Akhirnya kita juga kembali bersama-sama dengan mentor miliarder dan para leader besar untuk mengevaluasi acara hari ini. Tidak ingin mengevaluasi apa yang terjadi, tapi lebih pengen mendalami apa sebenarnya yang ada di balik cerita seorang Eko Purnomo yang hari ini digali, kemudian juga apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika modeling itu adalah sebagai satu langkah untuk bisa menduplikasi. Dan luar biasanya kita akan langsung belajar langsung seperti bagaimana biasanya dengan mentor miliarder kita Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Untuk itu saya serahkan mic kita kepada Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses Sehat sehat yang berkah Allah. Kalau evaluasi bebas, mau berteriak boleh, lari boleh ya. Saya doakan 234 yang hadir di awal ini, Bapak Ibu yang dipilih menjadi miliarder yang pertama. Amin. Kemudian di Facebook juga jadi miliarder yang pertama. Amin. Hari ini topiknya keren banget ya, yaitu the power of modeling. Modeling itu kalau Bapak Ibu buka bukunya Tong Johnson Waringin, beliau 50 tahun itu punya buku tebal banget itu. Buku yang pertama bab 1 adalah modeling. Modeling itu adalah ilmu yang dasar agar Bapak Ibu di bisnis apa saja, saya ulangi, berinding akan sukses. Tidak hanya dari backing. Bapak Ibu mau jadi dosen, modelnya siapa gitu loh. Nah, seperti saya dulu ingat Pak Ringga, teman-teman semuanya, saya masuk Gajah Mada, itu saya punya figur ekonom siapa gitu. Misalnya Pak Faisal Basir dari UI. Saya tetap walaupun Gajah Mada saya melihat sana. Kemudian Profesor Dr. Sukamto, Recok di Mejo, saya itu masih ingat. Profesor Mobiar itu model-model Pak Ringga, itu model. Jadi kalau dia ngajar pun saya, Allah ini dosen. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu tawa tuh bener. Itu model. Terus nanti kalau lulus kita mau jadi apa, kita sudah punya bayangan mau jadi apa. Jadi kita punya rel yang akan kita kejar ke sana. Termasuk kalau mau S2, S3 bagaimana. Sayangnya dulu saya tidak ingin keluar negeri, saya benci bahasa Inggris, kayak Mas Dewi itu. Saya di tes TOEFL itu, wah nggak lulus, saya jelek banget, sampai kursus iso. Cuma ngelihat gurunya aja cantik, tapi nggak lulus. Di tes saya mesti tak jelekin, biar saya nggak dikirim ke luar negeri waktu jadi dosen. Akhirnya saya jadi dosen S2-nya ambil MMGM, itu pun harus maksa TOEFL-nya bagus. Padahal setiap hari pakai bahasa Inggris loh. Tapi ya karena saya benci bahasa Inggris tetap nggak iso pinter ya, sampai sekarang nggak iso bahasa Inggris. Tapi memang Allah tuh mengujinya macam-macam kan. Jadi dosen di PHK di Yogyakarta, lari ke Jakarta, terus nggak lama kemudian nikah sama Bu Inggris. Makanya Bu Inggris tahun 90 sampai 2000 tuh mungkin dia nyesel milih salah karena saya modelnya dianggap begini salah, dikirain wong UGM pinter sugih kan, ternyata enggak kan. Itu gajinya 5, jadi Bapak Ibu model yang saya bangun pada saya adalah model kesederhanaan dulu, enggak ada bayangan kaya, pokoknya pinter aja. Begitu kenal Armina Rekabdana, modelnya terdekat adalah Pak Umyung Mustika. Beliau lulusan S1 biasa tapi dapat 1,3 miliar, itu model terbaik saya waktu itu. Pokoknya gini, modelnya adalah orang contoh terdekat yang akan menjadi target kita tuh siapa itu. Jadi kebetulan dia 1,3 saya mepet terus Pak Ringga. Semua pakaiannya, perilakunya itu saya ikuti. Setiap hari saya ketemu. Jadi saya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah tanya, itu kunci. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang banyak tanya, biasanya itu modalnya rendah itu. Jadi kalau Bapak mau sukses hari ini,
Saya nggak nyebut orangnya, yang banyak tanya malah itu nggak sukses. Menengahi, karena kita tuh sebenarnya merekam apa yang disampaikan oleh mentor sama leader besar, kemudian diolah, karena otak kita kan netral ya, diolah akhirnya diaplikasikan. Banyak diem, yang penting action, lebih cepat berhasil daripada banyak ngomong. Terus dianalisis sama Lisa, gitu kan. Makanya beliau 1,3 miliar, tahun depannya dia dapat 2,4, saya dapat 800 juta. Tepuk tangan dulu dong, coba. Nih, baru tepuk tangan Bapak. Jadi saya 800 juta, kemudian beliau dapat 2 miliar, saya dapat 3,2 miliar. Itu langsung Pak Ringga. Itu mengalahkan modelnya. Nah, makanya Bapak Ibu siapa yang hari ini pengen mengalahkan Pak Yuli, katakan saya. Saya. Yang benar, mana tangannya saya doang. Saya gitu. Saya. Apa yang kalian katakan saya? Saya. Kok paling cuma saya. Kamu sama. Saya itu hafal. Saya gembes aku. Jadi 3,2 miliar saya ketika ngalahin Pak leader saya, Pak Umi Mustika itu saya nggak enak di panggung. Aduh, piye iki? Karena saya orang Jawa kan. Aduh, saya ngalahin terus menang gini. Tadi saya menang aja gini. Guru saya di situ pegang gini, ya saya piye gitu. Itu saya. Tahun depannya terus leader saya benci saya, itu Pak Parus. Saya muridnya ngalahin dia, terus saya di blacklist, semua kayaknya deket-deket Pak Ilu. Saya langsung bikin grup apa waktu itu. Nomor Obaidullah apalah saya lupa, Pak Erina lebih tahu tuh. Tahun depannya saya dapat 4,7 miliar, beliau malah nggak naik-naik. Akhirnya 5, miliar terus, dia tambah jauh, tambah hilang. Lalu leader saya hilang karena PDW, karena mestinya rendah hati tadi. Saya ulang ya. Makanya tadi Bu Ira keren. Gimana caranya jadi Bapak Ibu, pokoknya ikuti saja apa kata mentor yang besar, mau rendahkan hati, turunkan. Coba Bapak sekalian. Bapak Ibu udah terlanjur S1, S2, S3. Terus masuk Army Daily, saya dokter, saya profesor. Ya paling, Bapak profesor, ya udah belajar aja di kampus sana. Nah, gitu. Jadi kalau mau sukses ini harus Bapak Ibu memang tidak usah bawa ilmu yang kemarin, nolin, kosongin, dikasih networking. Itu jawaban tuh Bu Ira hari ini lebih komplit ya. Kalau tadi kan saya nggak mungkin ngomong leader saya. Nanti dimatiin televisinya kan. Nah, salam leader, sukses gak berkah. Sehat kayak. Nah ini bukunya modeling nih, semua ada bukunya, modeling. Bapak nggak usah baca, malah pusing nanti. Namanya mitiru, ada tahapannya. Nanti semoga Pak Virus ya akan menjelaskan modeling itu kan behaviornya yang ditiru. Ada 3 ya Pak Virus ya. Nanti besok Kamis lah. Saya kan cuma lihat dari inspiratornya. Dan bersyukur saya di Pak Virus ini Bapak Ibu yang di Army Daily, insya Allah pasti jadi miliarder. Amin ya Allah. Kenapa? Karena inspiratornya itu banyak banget. Pak Yuli, Bu Inggi, saya merinding, Pak Harun, Bu Andin, Miss Dewi, Pak Eko, Bu Ana, Bu Ira, Pak Ringga. Banyak banget. Semua di sini. Dan nanti kata-kata saya ya, orang-orang multi level di luar sana pada kesini semua. Kenapa? Di sana diajarkan produk. Di sana nggak ada spiritual marketing. Baru buat 100 jual. Saya bisa. Ya enggak, kalau nggak kayak jantung gimana? Kalau kita kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu harus berzikir, meninggal masuk surga kok. Iya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Di kita tuh adanya doa dikir tok. Dan itu udah para Nabi Rasul tuh dakwahnya begitu. Udah pasti kalau udah dikir doa tuh seneng kabeh. Itu. Jadi modeling kita seperti itu, marketing spiritualnya. Jadi sampai kita kan trias politika kan ablinallah, minana sama minal alam. Makanya nanti kalau guru saya, Profesor Dr. Gunawan Sumodene datang, belum masih tak simpen aja. Profesor bener nih ya. Ini bukan gadungan, tulisannya banyak banget. Dia sudah hampir 70 tahun. Pokoknya ngomong keren nanti. Jadi dokter-dokter keluarin dulu nih.
Yang mau hijrah cepet, udah zaman akhir mau apa lagi. Ijazah 1 S2 saya laminating tuh. Anak saya di S1 udah sepenting karena kuliah. Nanti yang penting ikuti ini. Ini juga anak saya juga tak suruh nonton ini. Karena terbukti rezeki paling banyak adalah networking. Kemarin sampaikan Bu Inggris juga kan di bukunya Bu Novi itu, ekonom kelas dunia itu masa depan di zaman akhir adalah networking, yaitu modeling. Dan sekarang bayangkan kalau 293 ini Ibu Fajar, Ibu Catur, Ibu Rahmawati, Mak-mak, Pak-pak, semuanya tahun ini jadi miliarder mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Kalau Bapak Ibu jadi miliarder sampai 11 Desember, tahun depan kira-kira gimana? Untuk mencetak 1 juta miliarder gampang nggak? Gampang. Ini 1000 miliarder. Tahun depan lebih gampang lagi. Lama mak jadi miliarder, yang pak pi. Langsung pakai rok lah mesti kan. Ya iyalah. Gemes aku. Iyalah. Mungkin Bapak Ibu lihat, Pak Adu kan S2. Enggak. Saya jangan lihat S2, saya meneting kok. Teman-teman saya S2, S3 enggak daftar juga kok. Karena enggak mau rendahkan hati. Masih kagum dengan apa? Status. Masih kagum dengan jabatan. Ya, masih kagum dengan kalau dosen itu apa tuh? Tunjangan profesi ya. Embuh lali saya udah. Ya, jabatan 3A, 3B, 3C sampai tuh gitu. Dan saya punya contoh Pak Ringga, teman-teman saya yang ngejar tayang, ngejar dosen itu jam 8 ngajar, 9 ngajar, istirahat, jam 12 ngajar, sampai jam 10 ngajar. Uangnya banyak. Pas makan, karena dia nggak menjaga badan, nggak minum propolis kan, tahu-tahu stroke, meninggal. Rugi nggak? Ya iya. Ya teman-teman saya pada meninggal sebelum kaya, karena kebanyakan ngajar. Salam Baitullah. Pak Virus enggak, kan dia mensantai. Sementing sugih ya Pak Virus ya. Baik, itu saja hari ini Pak Eko halus banget, tidak mudah menggali Pak Eko. Cuma tadi saya dapat clue-nya adalah Pak Eko sangat tawaduk sama Pak Harun Ar-Rasyid. Kalau tadi ditanya Pak Eko itu punya doa apa? Itu mesti punya, Pak Eko mesti punya senjata yang tidak dilihatin. Karena dia tidak banyak ngomong, halus, cuma goyang-guyu. Kok iso tembus 1 miliar, kan aneh itu. Termasuk manusia aneh itu. Nggak banyak ngomong. Cuma saya pesan Pak Eko kalau pengen miliarder, izin Pak Harun, Pak, saya pengen belajar sama Pak Yuli biar iso ngomong gitu loh. Jadi nanti kalau saya bisa ngomong nanti panen, karena tampilnya Pak Eko udah keren setelah masuk TV. Dari dulu kan pakai topi yang miring-miring, udah merasa kaya dia di Madiun. Tapi kalau dibandingkan televisi kan langsung sekarang keren, ya pakai jas, ya kan. Seperti saya lah, dulu mobil saya pertama kali itu pakai Suzuki Splash kan. Dan sekarang saya masih punya mobil Mazda 2 di tahun 2012, masih tak pelihara tuh. Sampai tak desain semuanya. Tak buktikan saya pertama pakai Mazda, itu kredit loh, bukan cash. Setiap bulan bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi kemarin teman-teman dari Bu Ira kan, ada Bu Vivi. Beberapa naik Mercy saya, ya Allah. Naik Mercy aja, ya Allah gitu. Jadi pengen meluk saya, tapi takut sama belakangnya ada. Saking kagumnya. Itu baru masuk Mercy, masuk aja senang, gimana punya ya. Mungkin nggak bisa tidur terus. Itu saja hari ini. Modeling itu nanti kita ulang lagi dengan gestar yang beda, mesti akan beda. Karena Pak Eko tadi topiknya tadi kan ke hijrah ya. Saya udah nyiapkan dalil hijrah tuh harus siapkan, tapi jam maghrib langsung ganti modeling. Akhirnya juga mungkin hostnya tadi agak menyiapkan pertanyaan ke sini terus. Tadi Pak Eko seperti ini tadi, wes lah semudah dikupas, nggak usah ditanya-tanya gitu loh. Jadi Pak Eko hari ini lolos. Jadi nanti saya lihat mak-mak pada terkesima enggak. Nah, karena feeling itu banyak orang sukses di feeling. Kalau dia menggunakan kecerdasannya. Kalau pakai feelingnya nangis terus nih kamar mandi terus, saya Pak NDW gitu aja. Saya sama feeling paling nggak gampang nih. Gemes saya. Nah, maaf ya feeling.
Anak saya yang feeling juga ada. Kalau operator gini, kalau nggak bisa perasa langsung didiemin aja, tinggal pergi. Waduh, biarin aja. Itu feeling tuh angel banget. Harus diselamat listrik baru maju. Itu saja Pak Rika. Sekarang kita masuk ke siapa ya? Atau Pak Eko dulu lah, biar Pak Eko bisa tidur. Karena perasaannya nanti kena kalau dikritik. Pak Eko. Orang feeling itu saya hati-hati. Rasanya piye Pak Eko? Ada yang perlu disampaikan biar teman-teman hari ini ada sukses apa yang Bapak lakukan sehingga teman-teman bisa niru. Kok Bapak hijrah, kok bisa dapat 1 miliar itu piye? Sementara teman-teman dengan gaya Pak Eko nggak dapat rezeki. Apa yang Bapak bisa sampaikan di sini? Terima kasih Bapak sudah berikan kesempatan untuk menjadi bintang tamu di TOR malam ini, dan sebetulnya ini adalah salah satu mental block saya Bapak, tapi alhamdulillah ini sudah menjadi mental booster saya, jadi saya harus bisa melewati kekurangan saya untuk bicara di depan seperti ini. Dan memang di awal saya bergabung di networking Armereka Bapak, itu saya cuma nempel saja dengan Pak Harun ya. Dan waktu itu untuk ketemu Bapak kan berapa bulan sekali atau mungkin jarang ya. Dan saya masih ingat ketika ilmunya Bapak waktu itu ya keluarnya memang lebih banyak tidak ketika di seminar, tapi di malam hari. Karena yang dibangun Bapak waktu itu kan kebersamaan, jadi menginap di di hotel itu aja satu kamar sampai 10 orang bareng. Dan ketika malam itu biasanya ilmu Bapak keluar, atau ketika mungkin cari makan malam itu. Dan saya ingat waktu itu saya masih di kuadran kiri Pak, jadi saya ikut nginep, tapi ketika azan subuh saya izin duluan gitu. Iya, karena harus kantor lagi gitu. Dan Bapak juga ingat waktu itu kendaraan saya masih Cerit tahun 84. Ya, betul ya. Iya. Dan saya memang lebih suka mendengar Bapak. Ya. Jadi termasuk dan merasakan Bapak gitu. Saya dengar, saya ikuti gitu aja. Kemudian ya apa yang disampaikan oleh Pak Harun waktu itu saya cuma bilang siap gitu aja Pak. Saya insya Allah nggak pernah bilang tidak, pokoknya siap. Masalah nanti rasa bagaimana, yang penting saya siap dulu. Itu yang saya lakukan Pak di awal, termasuk ketika ada perubahan dari perubahan sistem Pak, dari Armada Perdana ke Armada Daily, itu kan jujur memang penghasilan kan berubah drastis Pak. Ya. Dari 1,1 miliar, kemudian di Armada Daily itu hanya gaji pertama 60.000 waktu itu Pak. Dan kalau misalkan galau, itu juga galau, tapi itu tidak saya tambahkan di mitra-mitra saya Pak. Kalau saya bayangkan, kalau saya tambahkan pasti mereka tambah galau lagi. Nah, jadi saya simpan sendiri. Waktu itu saya masih ingat Pak. Saya terjalankan Armada Daily. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, karena kan saya sudah resign, Pak, kan nggak mungkin kembali. Saya waktu itu daftar ini Pak, Grab, ya, jadi supir Grab. Grab situ ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah ternyata Allah masih tidak mengizinkan Pak. Jadi saya daftar Grab itu ternyata nggak disetujui. Bahkan nama saya itu ternyata dipakai oleh orang lain Pak dari Semarang. Itu saya sampai ngurus 2 kali Pak ke kantor Grab. Itu ternyata tetap nggak bisa. Nah dari situ saya semakin yakin bahwa ya memang jalan saya di Armada Daily. Dan ketika dulu saya di Armada Perdana sudah berhasil, saya yakin di sini pun juga pasti akan berhasil. Cuma sekarang kan dinolkan lagi Pak. Kita harus mulai awal lagi. Di Armada Daily ini harus mengawal lagi. Dan ternyata ketika saya telisik lagi ke belakang ketika mengawali di Armada Perdana, itu ternyata sama Pak. Prosesnya itu awalnya itu sama.
yang mulai ditolak, kemudian saya itu rezekinya, itu ternyata juga sama. Dan alhamdulillah, dan saya semakin yakin lagi gini Pak, kenapa saya memutuskan Arwah Daily, mau waktu itu yang saya lihat hanya Pak Harun dan Bapak gitu. Kenapa? Karena kalau saya kan merasa bahwa kalau Bapak atau Pak Harun punya insting yang lebih gitu untuk melihat situasi. Kalau saya akhirnya, oh Pak Harun tetap di Arwah Daily, Bapak juga Daily. Ya sudah, saya ikuti aja, saya yakin aja gitu. Ya ibaratnya pasrah bongkoan lah ke Pak Harun dan Bapak gitu aja. Kenapa Bapak nggak ngomong gitu ya? Pasar bongkok lah dulu. Lucu deh Bapak gitu. Ya, ternyata terbukti. Bapak ada nggak ini yang sampaikan ini? Bapak mesti ada apa ya? Kalau mungkin malam atau pas diem orang feeling itu kan rasa Pak Eko. Bapak ada doa apa yang mungkin teman-teman pengen dengar? Doa apa yang Bapak sampaikan pada mungkin mitra ke apa yang Bapak ingat? Pasti Bapak orang Jawa itu kekuatan diem itu kan doa. Yang terus Bapak doa khusus terus dikabulkan Allah. Bapak ada nggak? Kalau saya, kalau doa ya sama Pak, seperti biasa. Mungkin saya lebih banyak istighfar Pak. Gitu. Jadi dalam hati itu ya perbanyak istighfar gitu aja. Meskipun dalam keadaan apa, misalkan yang bisa memungkinkan, misalkan ya nyetir atau apa, selama bisa istighfar ya kita lakukan istighfar di dalam hati itu Pak. Kalau istri pernah nggak mengeluh, Bapak itu kan slow banget kayaknya ya. Ya. Ayo mbok cepet gitu, ada nggak? Istri Bapak kan halus ya, ada nggak? Ya itu Pak. Jadi dulu itu kan saya mindset saya kan seperti air mengalir Pak. Dan ternyata itu yang mempengaruhi ya kenapa saya dapatnya cuma itu aja. Karena saya hanya seperti air mengalir. Dan ternyata yang membuat saya ini ya tergugah, ternyata kata ponan saya kalau air mengalir itu kayak got gitu. Nah itu. Jadi masalah ketika bertemu dengan Arodana itu merubah mindset saya gitu. Merubah mindset saya bahwa oh hidup itu nggak boleh seperti air mengalir, harus punya tujuan, harus punya harus punya impian yang jelas gitu Pak. Bahkan saya waktu itu sempat iri juga ke teman-teman di Arodana, kan masih muda-muda, banyak yang sebagai pengusaha, bukan sebagai pegawai gitu. Karena kalau pegawai kan ya memang zona nyamannya adalah punya gaji tetap itu aja Pak. Tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya nggak cukup Pak kalau hanya dari gaji pegawai. Baik Pak Eko, satu pertanyaan, waktu di Armina Daily itu Bapak gaji pertama berapa Bapak? Ingat nggak berapa? 62.000 Pak. Kemudian setelah itu? Setelah itu alhamdulillah naik, kemudian naiknya berapa? Pertama 2 juta, kemudian 1 juta, kemudian naik lagi 5 juta, bahkan pernah waktu itu Pak ketika hari raya tahun 2018, Masya Allah ternyata masuk rekening itu 15 juta Pak. Kalau pas 60.000 rasanya piye pas pertama? Ya tadi Pak, ngempet Pak. Ya gimana ya, galau gitu tadi Pak. Sekarang ini Bapak tingkat keyakinannya untuk melahirkan peraih reward, Bapak punya target berapa? Kalau target saya 33 Pak. Jadi, keyakinannya berapa persen Bapak? 1000% Pak. Dengan networking sekarang ini, dengan mentor ada ini? Ya, 1000% Pak. Lebih cepat mana dengan offline sama online? Lebih cepat offline Pak. Karena apa? Karena dengan adanya acara Sakti TV tiap malam Pak, itu terbukti memang peningkatan omset dan aset di jaringan saya itu cepat sekali Pak. Dan 2 bulan ini aja sudah omset saya sudah 600 juta Pak. Dan kalau dulu 2 bulan berapa?
Kalau dulu untuk reward tahap kedua aja kan butuh waktu 6 bulan, Pak. Kayak gitu ya. Nah, ini modalnya Pak ini yang 200 juta langsung ya. Iya, yang reward Ya, tahap ya, kedua ya. ini 10 juta, tinggal sedikit lagi Pak modalnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, mohon bantu doa Pak Eko. Bapak pasti punya apa tadi istighfar, doa, karena teman-teman yang saya ajak adalah kekuatan doa, jangan lupa, karena gimana pun di luar sana banyak sakit, banyak apa saja, jadi kekuatan doa zikir itu harus terus-menerus, siang malam, pagi siang malam. Oke, maturun Pak Eko, mohon maaf lahir batin. Bapak siap jadi manajer ya. Amin. Nanti Siap, Bapak. niatkan bilang timnya khusus, bawa rombongan khusus. Siap Bapak. Apa kayak kemarin gurunya Bu Ira langsung ke sini nyelonong aja, Bu Mahmudah gitu. Nanti Bapak bisa kok. Siap. Karena Bapak punya kehalusan seperti saya. Cuma saya kan sudah pernah di PHK. Jadi Bapak belum pernah di PHK kan soalnya. Jadi belum pernah disakiti. Jadi lompatannya terlalu lembut. Menurut saya gitu sih. Siap Bapak. Saya juga halus. Bapak punya kekuatan hati yang bersih, prasangka baik, akhirnya rezeki datang. Cuma karena Bapak belum pernah lari kencang, ya rezekinya belum lompat. Siap. Itu Pak Eko nggih. Siap. Nah, jadi saya mestinya jadi host tadi ya Pak Eko ya. Baik, makasih Pak Eko. Kita menuju ke Jakarta. Ada nggak Jakarta ya? Atau Bu Oneng Suryati lah. Saya senang suaranya kalau ada Bu Oneng, Pak Ringga. Ada Pak. Kalau nggak ada, kita ganti namanya jadi Suryati aja. Oh. Ada, saya menyimak Pak Yuli. Masya Allah ya. Apa seorang sing Oneng Suryati melihat hari ini? Ini hebatnya hari ini tuh kita saling mengadu kecerdasan. Gitu. Gimana Bu Oneng? Saya malam ini saya menyimak Pak Eko ya, gimana saya baru tahu Pak, beliau orang Philly. Karena mungkin baru ya Pak Ringga ya waktu kemarin ya. Oh, saya harus hati-hati. Mana saya senang bercanda ya sama Pak Eko ya, maaf ya Pak Eko ya. saya senang ngebecandain orang-orang diam tuh Pak. Masuk kemarin ada. Iya, ya sangat menginspirasi sekali Pak Eko malam ini. Ini sebuah tayangan yang sangat keren ya, Bu Ira, kemudian Bu Ana kan menguliknya. Tapi mungkin tadi awal-awal sih memang kelihatannya ke hijrah gitu. Tapi kan kesininya langsung ke duplikasi. Makanya saya bahas di grup di chat itu tuh ATM kan. Jadi modeling tuh kalau saya sehemat saya Pak Yuli itu cenderung mencontek. Kemudian menduplikasi kan. Nah, di sini mungkin teman-teman sekalian memang saya sampaikan saya mencontek mentor miliarder yang memang sudah jelas gitu ya. Dari dulu juga memang saya begitu. Nah, Pak Eko langsung ke leader besar dulu, betul. Berarti kan Pak Harun kan itu yang dilakukan. Jadi beliau tidak kemana-mana. Itu stepnya memang keren banget. Langsung ke Pak Juli. Nah, itu memang sesuatu yang harus kita lakukan bagi semua teman-teman yang hadir di sini, bahwa kita harus mencontek itu ya yang kalau waktu sekolah itu ya yang ranking gitu, yang punya nilai prestasinya keren. Jadi kita nyontek ke situ, emang nggak usah mikir kan kalau nyontek, karena saya berprinsip saya kan orang thinking, jadi pencontek sejati biasanya. Jadi kalau ada foto ya saya contek aja gitu. Nah, kemudian mungkin Pak Yuli, untuk contekan-contekan saya, ini saya sharing saja sekalian malam ini. Dulu memang saya sangat-sangat mencontek Pak Juli. Mungkin Pak Juli tidak nyadar saya nyontek Bapak. Di antaranya karena saya perempuan ya Pak, apa yang saya contek gitu kan, Bapak kan laki-laki. Kacamata aja, saya contek Pak kacamatanya. Padahal saya nggak minus juga Bu, gaya doang kan. Kan keren kelihatannya. Biar kenapa? Karena Pak Yuli bilang kita harus menyiapkan wadahnya, wadah menjadi peraih reward. Saat itu seperti itu. Saya contek beliau, saya contek cara makannya. Karena saya pernah ditinggalin waktu roadshow, Pak Ringga roadshow 40 hari saya ditinggalin mobil saya. Kenapa? Karena saya ketika makan malah ngobrol gitu loh. Makannya tuh jadi akhirnya lama. Pak Yuli udah pergi Pak, jauh. Ya Allah, kemana? Iya Pak, itu di daerah Pemalang. Kita mana nggak tahu, saya nggak tahu Jawa Tengah kan Pak, nyasar-nyasar juga Pak. Akhirnya ketemu lagi ya, sampai WA dulu kan BBM ya, jalan BBM. Apa yang saya contek? Oh, jadi makan itu tidak boleh lama, gitu kan kata Pak Yuli. Karena di sana ada rezeki, cepat ambil, nanti keburu diambil orang. Oke, satu, itu ilmu bagi saya contek akhirnya. Jadi secara tidak langsung itu saya mencontek semuanya. Makan tidak boleh banyak.
yang makan banyak itu orang miskin karena 3 hari tidak akan makan. Masih Kalau ingat kita orang Pak. kaya gitu kan, 3 jam itu makan lagi karena kita banyak duit kaya. Nah dari situ Pak, itu yang saya contek dan saya terapkan kepada teman-teman. Alhamdulillah sahabat miliarder sekalian, setelah saya mencontek, akhirnya kan rezekinya pun ya tidak jauh lah gitu. Bapak dapatnya 5 miliar ya, saya dapatnya 1,7 ya. ya 1,6 lah waktu itu gitu. Keren. Jadi memang keren lah Pak Eko, makanya pantas. Kenapa Pak Eko dapat 1 miliar? Kenapa harunnya? Gitu loh. Akhirnya ya itu yang akan menjadi sesuatu yang dahsyat bagi sahabat sekalian ketika mencontek orang sukses. Kita mungkinlah 1/4 ya atau 1/5-nya lah kita dapat rezekinya, insya Allah. Gitu mungkin Pak Yuli untuk malam ini. Yes, boleh. Nanti tanggal 8/9 gimana jadi? Oh iya Pak, kita sudah siap, sudah banyak yang transfer. Dan gimana ini gimana ceritanya? Banyak yang mau ikut pesantren bareng saya Pak. Aduh, harinya pada nggak pulang ini. Loh, pokoknya buahnya mau 40 hari mencontek pol. Teman-temannya ikutan Pak, ada yang ikut seminggu, ada yang ikut 2 minggu. Nggak apa-apa, nanti tak kontrakin rumah deh, tenang deh. Siap Pak Yuli. Ya, jadi malam ini ya itu enak kalau mencontek orang sukses, kita itu pasti sukses gitu aja deh kalau menurut saya. Karena memang benar kalau Boneng besok ke Jogja, jangan pulang-pulang. Karena mitra-mitra Boneng dan semua itu kan mencontek selama ini kan nggak pernah ketemu Pak Yuli, hanya keluar di televisi. Jadi nanti kalau ketemu langsung akan beda gitu. Langsung kayak orang sholat yang lihat di depan imam langsung dah. Ya. Terima kasih Boneng. Tunggu ya 89 ya. Insyaallah. Kita menuju ke Pekanbaru. Ada Bu Puspa nggak sebelum ke Bu Andin? Atau Bu Susi boleh? Monggo. Ada Pak, Bu Puspa ada, kalau nggak ada nggak boleh ke Jogja Pak katanya Pak. Oh iya, kata-kata beliau itu ada yang bahasa Inggris tuh loh. Jadi saya belajar bahasa Inggris lagi nih. Bu Puspa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu bisa tangkap di modeling hari ini? Beliau Pak Eko itu orang diam kok bisa 1 miliar. Saya juga masih belum ketemu sih sebetulnya. Mungkin Ibu lebih bisa melihat dari kacamata Ibu. Iya, terima kasih Pak Juli. Sebenarnya setiap malam gestar yang muncul itu kan semua gestar-gestar yang sudah memang benar-benar menjadikan duo mentor miliarder kita sebagai modelingnya mereka gitu kan ya. Pada intinya semua gestar yang muncul, baik baik Bu Tari, Bu Fatariani, siapapun itu, termasuk Pak Eko, itu kan sebenarnya telah melakukan hijrah mendekat ATM sama modelingnya. Nah, seperti kata Ustadz Hanan Ataki nih, hijrahlah karena rezeki dunia akan mengejarmu, rezeki akhirat menantimu. Makanya wajar saya lihat semua leader-leader mitra-mitra sukses di Armina Reka yang pindah ke Armina Daily ini dengan menjadikan duo mentor miliarder kita sebagai pelaku bisnis yang menjadikan modeling ya, katanya Bu Ingkris tadi, pelaku bisnisnya yang harus kita jadikan modelingnya nih memang benar-benar luar biasa, terbukti jadinya ya. Jadi kalau kayak saya mungkin gitu ya, mesti hijrah juga nih kayak Pak Eko ya. Pak Eko luar biasa, saya nggak nyangka Pak Eko 13 tahun dengan mensiarkan Baitullah akhirnya dapat namanya Daisha lagi, ya Allah itu luar biasa Daisha namanya. Ya Pak, hari ini ilmunya luar biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Sebenarnya kan duo mentor, saya suka menyebutnya duo mentor ya Pak ya, karena ada Bunda Ingkris dan Bapak juga ya. Itu sebagai modelnya Duo kita. mentor Pak, ini catat keren Bu ini. Ya Pak. Ya, duo mentor kan, betul, daripada Ibu mentor, Bapak mentor ya. Iya, duo mentor ya, betul. Mentok tak kandani gitu ya. Saya juga kan. mentok kan. Iya. Ada dua mentor. Dua mentor kita ini kan sebenarnya sebagai teladan, Pak. Teladan yang membuat siapa saja yang ATM kepadanya itu merubah kondisi, situasi, ya menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hampir mirip juga dengan hijrah ya Pak ya. Kita semua menjadikan Bapak modeling itu membuat kita menjadi hijrah ke arah yang lebih baik. Itu terbukti dari ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan ya kan. Sebenarnya ilmu STMJ itu kan ilmu hijrah tuh Pak. Mengajarkan kita untuk hijrah, melakukan silaturahmi, ta'awun, memuliakan, itu kan ilmu hijrah itu kan Pak ya. Kemudian ada SIS juga ilmunya. Kemudian kalau saya ngelihat nih behaviornya Bapak nih sama Ibu ya. Luar biasa sekali, itu behaviornya yang bisa kita jadikan model gitu kan ya.
Nah, ternyata memang kalau Bu Ingkris tadi bilang kan cara kerjanya diperhatikan, strateginya apa, HPS-nya 90%, teknisnya 10%. Nah, kalau menurut saya nih yang Jogja Miliarder Camp ini bagian dari strategi dan cara kerjanya Bapak untuk menarik semua mitra-mitranya ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, hijrah, ngikut kepada modelingnya sehingga bisa sukses dan menjadi miliarder di sini. Nah, bedanya modeling atau kita biasa sebut dengan mentor atau leader lah namanya dengan manager itu Pak ya, itu beda banget itu saya ngistilahkannya ya. Kalau modeling atau leader atau mentor itu kan orang yang menginspirasi, memotivasi, mengarahkan, menentukan visi, menentukan cara kerja yang baik, dan yang paling penting tuh achievement oriented-nya Bapak kan 1.000 miliar dari tahun pertama. Sementara kalau istilahnya manajer itu kan cuman dia buat planning, budgeting, melakukan staffing gitu kan. Nah itu kan beda. Kalau leader, modeling ataupun mentor itu hasilnya follower Pak. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya follower, pengikutnya jadi banyak. Kalau manajer kan hasilnya hanya bawahan ya Pak ya. Nah makanya kalau kayak Bu Ingkris sama Pak Juli itu bisa followernya sebanyak ini, kita menjadikan Bapak benar-benar modelingnya kita untuk hijrah di sini, mendekatkan diri kepada Allah, agar supaya seperti yang dibilang sama Ustadz Hanan Ataki tadi, hijrahlah agar rezeki dunia itu mendekatimu, sementara rezekinya akhirat itu menunggumu. Demikian Pak, jadi luar biasa. Ilmu Pak hari ini tuh luar biasa ya, untuk yang modeling. Pak Eko santun banget ya bicaranya. Sebagai seorang ini ya, jadi wajar sih kalau Pak Eko hijrah mendekat kepada para Halusan modeling budi kemudian pekertinya, mendapatkan. Bu, ya. Iya benar Pak, itu Ya, yang soalnya kehalusan membedakan. budi pekerti yang tidak dimiliki banyak teman. Benar. Kita nggak banyak tanya. Topinya itu khas ya Pak ya. Ini Topinya dari Pak Eko Jepang tuh, Bu Puspa. Masya Allah. Saya Dari sering Jepang lihat Pak kemarin. Eko, iya dengan itu bicaranya itu loh yang kita Ya, ini. Walaupun kehalusannya. lembut, kehalusan santun gitu, tapi sebenarnya orangnya bernas. Kalau katanya Albert Einstein itu ya Pak ya katanya tolak ukur orang cerdas itu adalah kemampuan orang untuk berubah. Kalau bahasa Inggrisnya nih, kalau boleh nggak marah Pak Harun nih Pak, the measure of intelligence is the ability to change. Jadi Pak Eko sudah melakukannya. Hijrah itu menunjukkan bahwa Pak Eko sebenarnya cerdas dalam diamnya. Betul. Terima kasih Karena Pak. diam itu kan emas Bu Puspa ya. Benar. Bu Puspa boleh izin, Ibu itu sekolahnya mana kok pinter banget toh? S1-nya apa Ibu? D3-nya keuangan perbankan, S1-nya akunting, S2-nya strategic management, belajar tentang ilmu keuangan, ilmu marketing juga, kemudian ilmu operasional juga, ilmu human resource Pak. Kebetulan saya bekerjanya di perusahaan Kanada Pak. Jadi ya. Ya jangan gitu juga lah Pak. Saya di sini benar-benar hijau Pak. Kalau di sini tuh ilmunya kan beda, ilmu spiritual. Yang dikerjain luar biasa. apa di perusahaan Kanada Bu? Saya Apa bidangnya manajernya di sana Pak, sebagai manajernya Pak. Produk apa? Oh kita slurry fracture injection namanya Pak. Apa artinya itu? Pengolahan limbah akhirnya dari perusahaan minyak Chevron. Waduh, saudara Ibu ya, udah Ibu jangan pindah dua-duanya aja lah bareng-bareng lah. Cuman saya dikasih kesempatan nggak nih Pak masuk GCM? Sudah Oh, nggak tahan mau jadi miliarder nih Pak. Asik, tenang Kasih Bu. gimana? Boleh nggak Pak? Kasih. Toh, kasih slot toh. Bisa dijapri toh sama aku. Iya, makasih Pak atas Kasih kesempatannya. Pak, oh alah, ternyata Ibu bener tenan ya, aduh. Aduh, jadi nggak bisa ngomong sama Bu. Makasih Bu Puspa, Allah yang bayar ya ilmunya Ibu ya. Kita menuju ke Jakarta. Jakarta siapa Pak Ringga? Lagi pada ini Pak absen, tadi baru pada WA absen. Boleh, nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa Bu Ira, mau ada yang disampaikan Bu Ira? Tadi Bu Ira memang semangat banyak pertanyaannya hari ini. Mungkin sekaligus mau menyampaikan juga boleh, bertanya Pak Yuli Bu Ingkris boleh, atau tanya Pak Ringga boleh.
Iya Pak, alhamdulillah tadi kenapa nggak terlalu ngulik Pak Eko karena saya memang informasi tentang Pak Eko minim gitu kan. Saya juga baru kenal Pak Eko sekarang. Jadi saya menyerahkan pertanyaan tentang Pak Eko itu lebih ke Bu Ana gitu. Supaya nyambung gitu bahasannya. Jadi saya lebih banyaknya nanyanya ke Bu Ingku sama ke Pak Juli. Yang utamanya ini sih Pak, kan teman-teman saya gitu di sini kalau mau fokus di sini kan rata-rata bilang pengen hijrah, tapi masih ada rasa takut gitu kan. Jadi tadi pengen banget Bapak nambahin lagi lah untuk itu gitu supaya lebih kuat lagi buat teman-teman yang pengen hijrahnya tapi masih banyak ditunda gitu. Itu aja dulu satu. Terus Jawaban saya tadi gimana? tadi sih Bapak lebih ke modelingnya karena udah ada gitu. Modelingnya udah ada, tinggal ngikutin aja sih gitu. Kan punya cuma niat sama impian aja, nggak pakai Ya, modal. ya. Mudah-mudahan sih cukup tadi mudah-mudahan nyampe sama teman-teman yang lagi. Caranya gimana? Kalau ada yang hijrah ragu, mereka nanti ngisi kesan, terus nanti kasih ke saya, nanti saya telepon. Siap Pak. Gampang kok, gitu. Terus lagi Bu, sampaikan lagi. Terus tadi dari Bu Ingkris tentang modeling kayak misalnya nih kalau misalnya kita mau menjadi modeling tapi bisa jadi mentor, syarat-syaratnya ya kayak indikatornya gitu. Karena kan sekarang tahapannya memang sekarang tuh kan benar-benar bisnis Pak. Jadi harapan saya ada bekal buat teman-teman gitu, jangan sampai salah model gitu kan, jangan sampai salah pilih gitu. Kalau memang kita pelaku bisnis, ya itu memang harusnya yang kita pilih itu model yang sebagai pelaku bisnis gitu. Jadi nggak ngambang gitu. Nah itu sih penjelasannya dari Bu Ingkris keren banget gitu. Dan itu menurut saya harusnya buat teman-teman tuh udah jelas gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ngikut model, ya carilah model yang memang melakukan sebagai pelaku bisnis gitu. Dan buat Pak Eko luar biasa. Tadi tuh udah gatel pengen nanya, tapi takut salah gitu karena tentang Pak Eko-nya sendiri saya ingin berharap tuh ada ungkapan bahwa kan saya juga hijrah sama gitu Pak Eko. Ada ada harapan yang kita harapkan gitu pas hijrah, taunya ternyata begitu perjalanannya ada yang nggak enak gitu. Dan harapan saya tadi Pak Eko tuh nyampein, tapi Pak Eko endingnya indah sih, mungkin karena memang itu Pak beliau punya budi pekerti yang sangat tinggi, jadi mungkin nggak dapat tahapan syukurnya, itu. Ya. Ya, rasa syukurnya luar biasa. Jadi saya dapat pembelajaran seperti itu. Semuanya saya dapat banget ilmunya hari ini karena intinya networking itu kan membangun manusia. Jadi ya memang kita harus mencontohkan kita sebagai leader yang mencontohkan itu bagaimana mencontohkan ya kitanya sebagai follower yang terbaik. Duplikasi duo mentor ini insya Allah semuanya sugih ya Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Bu Ira kalau naik pesawat terbang ke Mekah itu sama Pak Anto, kalau nggak percaya sama pilotnya gimana? Ibu gantiin pilot atau turun? Turun Pak, takut pasti. Tapi kalau Pak Anto yakin pilotnya bagus, Ibu turun atau tetap ikut Pak Anto? Tetap ikut Pak Anto karena caranya gimana? Padahal Ibu ragu-ragu, caranya gimana biar nyampe ke Mekah? Duduk diam Pak, duduk aja. Tidur, ya kan? Jadi ya, ilmu diam itu memang kalau tidak bisa manut aja, akhirnya nyampe juga. Jadi ada juga cara-cara ATM total itu daripada salah wis meneng aja nanti nyampe. Dan kalau diam nanti juga dapat kok makanan, rewardnya ketularan. Ya Pak Ringga ya. Pak Ringga jadi diam ada yang ngirim apa-apa. Saya juga sama. Gitu Bu Ira ya. Pokoknya hari ini keren. Ibu tajam hari ini lebih ke Pak Juli Bu Ingkris karena Ibu udah PD-nya tinggi. Ibu lihat video yang dulu awal-awal kan Ibu, mic-nya kemana, hari ini Ibu keren banget. Nilainya udah 1 miliar, dan santai. Terima kasih Bapak. Tentang Ibu tanggal, itu nanti kita ngobrol dulu ya Bu, nanti malam ya sama Pak Ringga. Ya Pak. Yang rencana mau ke Jogja biar ilmunya Ibu dapat. Feeling saya kalau Ibu ke tempat-tempat malah nggak dapat, hanya
hanya dikit banget, sayang toh ya. Nanti kita ngobrol khusus tentang JMJ-nya. Terima kasih Bu Ira. Nggih. Kita ke Bu Ana dari Madiun. Monggo Bu Ana. Bu Ana hari ini karena beliau mengenal Pak Eko, jadi lebih halus, lebih mengarahkan, dan pasti bahagia ya. Sosok Pak Eko yang tampilnya jauh lompatannya dibanding awal sampai akhir hari ini prima bagus. Gimana Bu Ana hari ini? Ini Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Memang butuh kesabaran. Kalau ngomong sama Pak Eko tuh memang pelan gitu. Jadi ikut pelan gitu. Jadi bingung. Kadang-kadang ya gemes juga gitu. Gemesnya itu sering sekali Pak Eko itu ribet itu mepet-mepet. Itu yang kadang-kadang bikin gemes dari dulu sampai sekarang. Nah, alhamdulillah ada perubahan di Armina Daily, beliau tidak lagi mepet-mepet. Sudah mulai ada greget dalam diri Pak Eko untuk bangkit dan sukses gitu. Tidak hanya sekedar nunggu komando, tapi sudah ada itikat niat dari hati untuk juga semangat untuk mengambil reward. Nah, untuk hari ini Bapak, tadi saya senang sekali ketika Bunda Inggris menjelaskan ngikutin modeling itu ya ikutin, jangan salah arah, ojo ngalor, ojo ngidul, jangan ke timur, jangan ke barat, jangan itu, kalau itu kan jadi salah. Dan Bapak tadi kan menggambarkan seperti pilot ya, kalau dulu saya sama Pak Harun itu menggambarkan seperti kalau kita mau ke Surabaya, kita naik mobil, udah manut sopir yai. Kalau manut sopir, itu kan sudah tahu jalan. Nggak usah ngomel, nggak usah ngatur sopir. Wis tidur aja, nanti sampai. Nanti udah kamu dapat makan, di sana sudah nyampainya dengan selamat, daripada kamu ngomel, tak duk neneng jalan. Kata Pak Harun kan begitu. Waktu dulu. Nah, ini saya sambungkan dengan ilmu modeling gitu. Nah, modeling di sini di komunitas Miliarder Berkah itu luar biasa. Duo mentor, kalau Bu Puspa bilang ada 2 mentor, di sini sudah komplit banget. Bunda Inggris dan Bapak itu adalah manusia langka kalau saya bilang. Kenapa? Karena Bapak sama Bunda itu adalah orang yang S2 tapi mampu ngayomi kami dengan memberikan ilmu yang bahwa suatu titel itu tidak perlu dibanggakan, hanya spiritual yang Allah lihat. Nah, itu bagi saya luar biasa. Jadi Bapak dan Bunda Inggris itu paket komplit dari ilmu magnet rezeki sampai shifter, sampai perbankan, sampai ilmu, kemudian diramu dalam ilmu 13 miliarder itu Bapak. Nah, itu tinggal kita pilih yang mana yang kita aplikasikan dulu. Nah, terus tadi Bapak ada penekanan juga di Pak Eko ya, ketika Pak Eko, baru tahu Pak Eko itu. Cek. Suara saya double? Enggak. Enggak ya? Iya. Saya baru tahu ke Pak Eko ketika Pak Eko itu sebenarnya diam, tapi kok bisa reward gitu. Ternyata adalah Samina wa Atona dari Pak Harun. Mengikuti apa saja kata Pak Harun, bahkan titik koma, guyonannya Pak Harun pun diikuti sama Pak Eko. Nah, ketika tadi di endingnya, memang di awalnya saya ngomongnya hijrah, tapi di endingnya saya sambungkan dengan itu modeling Bapak. Jadi agak-agak confused juga sih, agak bingung. Gitu Bapak. Oke. Matur nuwun Bu Ana, hari ini Iya, udah Bapak. lolos lah Ibu mendampingi Pak Eko. Karena Pak Iya, Eko Bapak. tuh sulit dibedah itu. Aduh. Mungkin saya kalau dari istri Pak Eko juga stres. Stresnya gimana? Terlalu tenang gitu banget. Saya juga gemas. Tapi Pak Eko udah perubahannya banyak. Caranya gampang kalau untuk menaikkan Pak Eko ini. Pak Eko harus banyak main ke antar kota, kayak bus antar kota lah gitu. Jangan antar Madiun gitu loh. Jadi gitu. Pak Harun, kamu berangkat ya, nanti akan lari Pak Eko ini. Akan punya pengalaman yang dimiliki Pak Eko
Dan akhirnya leader-leadernya Pak Eko yang tadi ada 30 orang bisa lebih dari itu gitu loh. Misalnya belajar di grupnya Bu Novi, grupnya Bu Ira, grup Pojok Jakarta. Nah, mau belajar wes ya wes. Ngomong Pak Harun kan seneng. Pak Harun tinggal remote aja dari Madiun. Siapa Eko ge? Siap, Bapak. Nah, tak tunggu sampai Yogyakarta tanpa ada Oh, Pak siap. Harun. Siap. Nah, tak tunggu. Kayak kemarin Bu Mahmudah udah bagus. Karena ke Jogja. Baru kali ini Pak Bu Mahmudah datang dewe. Biasanya nunggu Pak Harun terus. Pak Harun saking gantengnya ilmu apa ya, magnetnya tinggi banget kayaknya ini. Baik, kita ke Jakarta. Pak Ringga Pandanu, silahkan Pak Ringga. Ya Pak. Ke Jogja, maaf. Pak lali. Oke. Ya Pak Juli, hari ini memang tadi saya yang agak awal ketika tadi kan penjelasannya, sehingga saya nggak keserap sama saya tadi siang. Jadi saya udah buat, kemudian saya share tuh sekitar jam 3. Nah, ketika Bu Ingkris, Pak Ringga hijrah apa modeling? Ya Allah, iya Bu, bener Bu. Saya bilang modeling yang bener gitu kan. Karena tadi sempat ini hijrah apa ya, cuma nggak sempat nanya, udah saya buat aja. Nah, jadi mungkin antara Teh Ira sama Bu Mariana tadi ada yang hijrah, ada yang modeling, ada yang hijrah, ada modeling gitu kan. Tapi intinya kan yang saya tangkap sebenarnya adalah hari ini khusus buat Pak Eko kan mencerita, memang benar kata Bu Ana, kayaknya susah banget gitu yang galinya. Kalau jadi Pak Juli itu udah nyuruh pakai rasa bagus kali ya, tapi lambat gitu kan di backstage tuh. Tapi saya lihat ini bukan nggak pakai rasa, ini pakai rasa, tapi dunia logikanya gede banget gitu. Jadi tetap aja nahan gitu. Sempat sih waktu cerita apa ya tadi itu sempat mau masuk ya, cuma kembali lagi. Gitu. Apalagi pertanyaan Teh Iranya sama Bu Mariana juga menanti banget gitu, menanti Pak Eko ngomong apa, ambil, ngomong apa, ambil. Itu yang saya tangkap. Jadi kelihatan banget memang hari ini, saya kan beberapa hari ini saya nggak ngatur pertanyaan, biarkan berjalan dengan semestinya. Memang tadi Teh Ira tanya saya nggak kenal Pak Eko, saya bilang coba ngobrol sama Bu Ana gitu kan. Biar Bu Ana yang mendirect kira-kira seperti apa Pak Eko gitu. Perjalanan yang luar biasa Pak Eko, salut gitu ya. 13 tahun menanti sesuatu itu bukan hal yang gampang, dan itu juga sesuatu yang luar biasa, dan kadonya luar biasa ya ketika lagi kondisinya ini ternyata Allah kasih hadiah luar biasa. Dan sebenarnya saya pengen dapat tuh sebenarnya gini Pak hari ini. Ketika ada leader yang sudah sebesar Pak Harun di antara mentor dan leader, teman-teman leader ini harus ngapain dulu gitu. Kadang apalagi era sekarang ya Pak, era sekarang bukan tidak boleh ke mentor langsung tuh, bukan tidak boleh. Gitu. Kalau mentornya kalau leader besarnya nggak ada sih nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang dia lempar ke mentor, begitu penjelasan dia bilang, mentor jelasin begini, kita langsung bilang, iki yang tangkepanmu yang salah, apa aku yang nggak ngerti gitu. Kadang-kadang seperti itu juga. Gitu. Nah tadi itu yang dapat adalah Pak Eko jawabnya dengan bagus. Saya dekati Pak Harun dulu gitu, baru ikuti Pak Juli gitu kan. Walaupun alasannya tadi agak ini ya Pak Harun, karena kan dulu susah ketemu gitu. Agak juga iya juga ya. Jadi kalau susah ketemu jadi susah ketemu mentor gitu ya. Beruntung memang sekarang dibuka kesempatan. Nah, dengan kondisi ini kan ada confuse nih Pak. Mohon maaf, bukan berarti saya menghindari teman-teman misalkan semua ke Pak Juli bukan. Apa yang dia harus dilakukan seorang leader, karena gini, daya tangkap seseorang, kalau menurut saya sih daya tangkap seseorang itu tidak sama gitu. Seorang leader besar tuh punya pengalaman kedekatan dengan Pak Juli. Saya juga nggak tahu kalau Pak Juli sekarang kayak tadi pagi insting tiba-tiba saya pengen bawa Eli Rosefa gitu. Nggak ini juga, tapi saya pikir kayaknya harus ada yang digali nih gitu kan, harus digali nih gitu. Nah, ketika saya ngobrol dengan seorang yang pernah mendengar gitu, enggak, Bapak tuh pengennya begini-begini loh.
oh kenyataannya begini kok gitu loh. Nah, apakah daya tangkap pada saat itu kan saya tahu banget Bapak tuh orangnya ya wis terserahmu kalau udah mentok kan ya terserahmu. Nah kata terserahmu itu kan disuruh loh aku diperbolehkan loh Pak Juli. Tak totok kan rasanya gitu. Nah Pak Juli ini sekalian bertanya nih Ringga sama Pak Juli ini. Bagaimana dengan teman-teman yang sebenarnya daya tangkapnya belum nyampe Pak? Daya tangkapnya belum nyampe. Tapi ketika dia langsung ke mentor, kemudian begitu dikoreksi, enggak, langkahmu tuh ada yang nggak pas juga gitu loh. Oh aku langsung ke Pak Juli boleh. Nah, padahal saya tahu ini bukan boleh, kamu ngeyel soalnya. Jadi yang Pak Juli ngono, terserah, tembok gitu kan. Nah, tadi tuh saya pengen tangkap dari Pak Eko tuh sebenarnya itu Pak Juli. Nah, apalagi sekarang semua orang, ke Pak Juli itu luar biasa gitu. Itu sih Pak Juli yang hari ini pengen tangkap. Tadi Bu Inggris memang slide-nya memang tadi kita siapkan dadakan. Jadi tadi sempat mancing-mancing sama Bunda Ana, pancing dong, ini biar keluar 13 ilmu miliardernya. Bu Inggris kayaknya, kok Bu Ibu nggak mau nyampe ke situ, malah loncat. Akhirnya yang saat pertama belum, karena Mas Aris hari ini agak takut ngeluarin slide gitu. Jadi nggak berani loncat. Wah loncat gitu. Itu Pak. Dari hari ini saya dapat kalau Pak Juli penjelasannya memang merangkum semuanya. Yang jelas kalau saya dari Mas Eko, Pak Eko, yang saya dapat adalah bagaimana dengan kondisi yang ketika seorang yang belum kuat secara personal, kemudian dia menangkapnya penafsiran yang tidak pas gitu terhadap itu. Itu Pak yang mungkin juga perlu disampaikan. Terima kasih Pak Ringga. Pak Ringga menangkap ya, ini enggak? Pak Eka itu kalau ngelihat dari capability kan halus banget ya. Mungkin teman-teman ini hari ini kartu bertiga termasuk yang karakternya ke Pak Eka hampir sama. Ditanya diem ya, guyunya lambat kan gitu. Ya, itu justru teman-teman ini bisa jadi yang 303 hari ini itu yang modalnya slow kayak feeling ini bisa jadi nunggu keajaiban. Dan itu juga dengan diam santai gitu. Hijrahnya juga santai slow, gak banyak ngomong, pokoknya ikuti leader besar, akhirnya dapat 1 miliar juga kan, bisa jadi itu. Tapi itu kan metode yang tidak mudah. Makanya nanti saya mau tanya Pak Eko lah nanti ketemu janjiannya ada sih mesti Pak Eko melakukan, tapi mungkin masih rahasia kayaknya. Menurut saya gitu. Karena kalau kita di Sakti 13 itu kan saya akan mengorek di balik sukses itu apa kan gitu ya. Itu saja Pak. Saya belum nangkep banyak sih. Gitu Pak Eko ya. Nanti khusus Pak Eko ya. Biar rewardnya juga naik tinggi banget. Amin. Yang hebat ya Pak Herun bisa melahirkan seorang Pak Eko yang slow banget, halus, oke hatinya bagus tapi kok bisa rewardnya 1 miliar. Sementara teman-teman yang pinter, lebih ganteng, lebih cantik kok nggak tembus reward loh Pak Ringga. Jadi Pak Harun kan keren banget sebagai leader besarnya. Kita lihat ada Bulani, sudah lama nih. Bulani, Pak Ringga, kesempatan untuk Bulani. Ya Pak. Bulani, mohon mic-nya. Assalamualaikum Bulani. Wah, di sini malam Bulani terang terus ya di belakangnya. Iya, sebentar Pak. Hebat Ibu. Itu Ibu bagus, berarti rezekinya banyak itu. Hijau terus. Kayak ingat Pak Ari Ginanjar kan, pagi. Loh, malam juga pagi. Jadi kalau begini tuh rasanya memang pagi terus Bulani. Itu keren juga tuh. Jadi pagi gitu, pagi terus. Apa yang Bulani tangkap hari ini untuk modeling? Ya. Hari ini melihat Pak Eko, saya sama Pak Arif jadi ingat di tahun berapa waktu itu ya, di Pekalongan pernah, waktu itu reward saya masih 17,5, Pak Eko salah satu GS-nya gitu ya. Dan hari ini, malam ini melihat Pak Eko, subhanallah, bersinar ya, bersinar di Armina Daily, dan itu semua tentu terlepas dari kekuatan modeling, kekuatan duplikasi. Siapa yang beliau ikuti, ya itulah
jalan yang akan ditapaki gitu Pak. Jadi apa namanya? Ketika kita berada di bisnis networking, menjadi sangat penting adalah kita memilih sosok siapa yang akan kita ikuti gitu. Karena itulah jalan kita gitu. Jangan sampai kita apa ya? Nggak ada yang salah sih Pak ya, kurang tepat gitu ya, kurang pas ketika menentukan model yang akan kita pilih. Karena di networking ini kita kan nggak sendiri, tapi kita ada teman-teman teman-teman kita di belakang yang insya Allah itu amanah dari Allah, dan tentunya kita inginnya semuanya finish di garis finish, sukses dunia akhirat, mendapatkan apa ya, menghantarkan mereka mendapatkan apa yang mereka ingin capai ketika dulu memutuskan bergabung dengan Mandeli dan memilih kita sebagai leadernya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Jadi Ibu punya pengalaman bareng ya. Ibu dapat 17,5 juta. Dengan kalemnya Pak Eko pun, Pak Eko tetap istiqomah ya. Dan hari ini kelihatan naik terus dengan santai, tapi hasilnya luar biasa. Terima kasih Bu Lani. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Sekarang masih ada Bu Inggris nggak Pak Ringga ya? Masih Bapak. Nggak kelihatan ya? Oh ada Bu Inggris. Assalamualaikum Bu Inggris. Waalaikumsalam. Selalu always Pak Juli. Hari ini yang pengen berubah kehidupannya ada sepertiga ribu ini. 306. Ini kayaknya ini aneh nih. Tampilannya Pak Eko kok banyak yang datang. Mungkin karena banyak pendiam. Kok di Pak Eko itu ada apa gitu. Saya itu malah gitu malah. Ini jangan-jangan miliarder ini teman-teman itu banyak diem malah. Terakhir buat ya 306 ini cepet banget. Gitu. Apa yang Ibu dapat hari ini dengan modeling hari ini yang mungkin mau sampaikan juga agar teman-teman yang hari ini sampai jam 11 ini masih bertahan. Silakan Megis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk Pak Eko luar biasa ya. Jadi ada istilah gini, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau Pak Eko kan tenang-tenang, ternyata jadi prior reward. Ini kan luar biasa. Dan ini yang membuat mungkin teman-teman pengen tahu apa sih rahasia suksesnya. Terus gimana sih cara Pak Harun ya mencetak Pak Eko jadi miliarder gitu. Kan luar biasa. Jadi dua sisi kan Pak Harun dan Pak Eko ini. Jadi kolaborasi yang karena kalau Pak Harun mau jadiin miliarder tapi Pak Ekonya nggak mau atau pelan itu juga nggak jadi gitu. Jadi ini betul-betul dua sosok ya yang sama-sama itu bersinergi gitu loh. Mungkin kalau nanti agak lama lagi kita bisa tahu apa sih rahasia sukses dari Pak Eko dan Pak Harun gitu ya. Karena beliau betul-betul nempel banget sama Pak Harun yang saya tahu gitu. Nah, jadi ya. Kenapa Pak Yuli? Samina waktu betul-betul ATM pol. Pak ke kiri, Pak Iri mandi. Tapi sekarang kayaknya Pak Eko siap kok setelah matang digembleng sama Pak Harun kan udah prior reward 1 miliar, siap kok untuk berkolaborasi keluar dari Madiun, artinya mau ke keliling dunia kayaknya siap gitu Pak Eko. Siap Bunda. Wah, kita tunggu di Jogja. Iya, orang feeling kan kelihatan ininya, karismanya Pak Eko, luar biasa. Dan kalau yang Bu Ana sama Bu Ira udah luar biasa ya, sudah memberikan pertanyaannya kan tajam-tajam. Tadi takut gak bisa jawab sebenarnya waktu Bu Ira nanyain gitu. Mungkin saya boleh jawab di sini Pak Juli ya mengenai hijrah tadi ya. Boleh ya Pak Juli ya? Ya, silakan. Nah, hijrah itu kalau saya ini bisa berbeda ya jawabannya Bu Inkus dengan Pak Juli karena MK-nya kan beda. Pak Juli orang insting, saya orang thinking. Jadi kalau saran sih buat teman-teman yang belum siap berhijrah, ini bertahap. Jadi kita nggak bisa maksain orang ini hidup orang gitu loh. Kita harus hati-hati juga nyaranin hijrah-hijrah, dia belum punya sistem. Ini kan keluarganya nanti bisa
bisa nggak nyaman, harus dipersiapkan sematang mungkin kalau mau hijrah. Hijrah itu artinya mau keluar dari pekerjaan kan. Kecuali hijrah dia nggak keluar dari pekerjaan seperti Miss Deo. Itu beliau hijrah tapi tidak keluar gitu. Jadi memang harus dipersiapkan matang untuk bisa nantinya nyaman semuanya. Dan hijrah itu kan sebenarnya orang banyak juga udah keluar dari pekerjaannya. Katanya hijrah, tapi sikapnya tidak berubah, tetap pola lama, pola karyawan. Nah itu kan harus beda juga. Jadi hijrah itu sebenarnya bisa dimulai dari sekarang, nggak harus dia keluar dari pekerjaannya, tapi jiwanya, raganya, cara kerjanya, maintenance waktunya itu sudah hijrah gitu. Jadi santai slow aja gitu. Artinya santai itu mengalir dengan normalnya. Ketika dia merasakan bahwa kebutuhannya udah saatnya untuk berhijrah, dia akan hijrah otomatis gitu. Didorong oleh ekonomi, didorong oleh rasa. Nggak nyaman kan sebenarnya kalau kita bekerja, kita pegawai tapi kita curi-curi waktu. Pasti di dalam hati nggak nyaman gitu. Gitu. Tapi kalau dia bekerja kemudian di waktu dia senggang setelah pulang kerja, kemudian dia tambah pekerjaan lain dengan networking, itu nggak apa-apa kan gitu. Artinya kembaliin aja ke hati nuraninya. Orang itu kapan dia mau berhijrah. Tapi lebih penting sih hijrahnya itu adalah memang karena dia melihat peluang yang lebih besar dalam bisnis kuadran kanan. Kalau tidak dia fokuskan dari sekarang, mau kapan lagi? Sementara zaman udah akhir gitu kan. Mau virus sebentar lagi ada virus baru lagi. Amerika sama Cina aja udah ribut, berarti kan udah akan ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Kita harus siap-siap gitu loh. Artinya kita harus melihat juga faktor eksternal di dunia ini akan seperti apa masa depan kita. Ini yang kita sebut dalam 13 ilmu kita tuh bisnis di era krisis gitu kan. Ini kan harus kita prediksi sebelumnya, namanya mengestimasi kondisi yang akan datang. Dan ini ya siap-siap kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Baik itu online atau offline kan sebenarnya dalam masa-masa persiapan. Jadi saya kembalikan sih ke teman-teman sendiri ya. Cita-citanya apa, mau seperti apa, hijrahnya seperti apa. Nah ini kan terkait juga dengan namanya modeling tadi. Model yang dipilih adalah orang yang sukses, namanya modeling itu adalah memilih model. Model itu saya tekankan lagi ya di sini ya. Mungkin tadi kurang penekanan mungkin ya. Jadi yang namanya modeling atau mencontek, yang dicontek itu adalah orang yang sukses dalam bidang yang ingin sukses gitu. Bapak Ibu berada di Armina Daily, nyonteknya ke siapa gitu kan? Ya tentu orang yang sukses. Orang sukses itu yang mana? Orang sukses itu adalah leader dan mentor gitu. Jadi leader itu harus contek. Leader yang mana? Leader besar yang mencontek mentor gitu. Karena antara mentor dan leader itu kan satu kesatuan sebenarnya gitu. Ya. Jadi menurut saya conteklah leader besar Anda ya, kemudian leader yang bagaimana? Leader yang on system dan mencontek mentornya gitu. Jadi itu saling kerjasama. Apakah harus ke Pak Juli? Ya ujung-ujungnya ke Pak Juli juga balikin lagi. Anda udah belum konsultasi sama leader besarnya. Pak Juli juga nggak mau kalau ujuk-ujuk datang ke Pak Juli terus melangkahi leader besarnya. Oh no, nggak begitu cara kerja kita di networking gitu. Jadi namanya edifikasi balik, edifikasi lagi, harus dengan leader besarnya. Hadir ke Pak Juli harus dengan leader besarnya. Kenapa? Kalau kita nggak kenal dengan mitra yang datang, bingung mau ngomong apa, leader besar yang nggak ikut gitu kan. Itu harus supaya terjalin yang namanya hubungan yang bersinergi antara mentor dan leader besar. Dan setiap apa yang dilakukan oleh mentor itu pasti sepengetahuan leader besarnya. Jadi leader besar yang bagaimana? Leader besar yang mencontek mentor, tentunya seperti itu. Kalau leader besar yang nggak ikut Pak Juli, ya pokoknya ya itu exception ya, pengecualian gitu ya. Jadi ada kasus-kasus namanya kasuistik, jadi nggak semua disamaratakan. Dan bagi leader yang kemudian konsul dengan Pak Juli, mungkin jawabannya berbeda dengan jawaban leader besar, ya jangan diberbandingkan gitu. Jadi memang harus ada yaitu namanya mencari problem maker. Kalau misalnya konsul dengan ini beda, konsul dengan ini pasti beda-beda. Kemudian dibanding-bandingin, itu namanya pembuat masalah. Nah, gitu. Jadi memang namanya business networking itu betul-betul bisnis yang membuat antara sinergi tadi ya, yang dibilang Pak Fairuz ya. Sinergi antara mentor, inspirator, dan apa satu lagi itu saya lupa. Itu harus sinergi dan kita sekarang
berusaha untuk menegakkan itu semuanya, dan itu akan diberikan di dalam training kita di JMC. Makanya kita berharap agar mitra-mitra bisa bertahap ya mengikuti JMC ini, karena nanti di sana ada kurikulumnya yang insya Allah akan dilakukan yang angkatan pertama. Mudah-mudahan nanti kita kan akan dilakukan setiap minggu. Jadi grup ini itu nggak mungkin sekali sih, berulang-ulang. Kenapa Pak Yuli tidak sarankan untuk datang nyelonong gitu ke Pak Juli? Karena nanti biasanya kan hanya silaturahmi aja gitu, energinya dapat tapi ilmunya nggak dapat. Jadi kita sarankan untuk lebih terkoordinir gitu ya, terkoordinir supaya apa? Untuk tujuan bersama. Kasihan mitra-mitra udah jauh, cuman dapat ngobrol-ngobrol doang. Ya nggak apa-apa sih gitu, tapi kan ada baiknya kalau mitra pulang energinya pol, langsung lari kencang gitu. Itu aja Pak Juli yang bisa disampaikan sama Bu Ingris. Mudah-mudahan kita semua yang 295 ya malam ini luar biasa. Yang pertama jadi perayaan 1 miliar yang pertama. Amin ya robbal alamin. Gitu Pak Juli. Ya, makasih Bu Ingris melengkapi tadi ya, bedanya mentor, terus ketika sama leader besar, pakai konsultasinya. Ke Pekanbaru, sang miliarder Ibu Andin. Assalamualaikum Bu Andin. Aduh, Ibu ini. Di mana lagi dia itu? Ini pasti udah siap 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah Bu Andin. Profesor kita ini. Assalamualaikum Pak Juli. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Karena temanya malam ini adalah modeling. Nah, model itu kan boleh banyak gitu. Bu Ingris tadi kan menjelaskan dan sebelumnya juga pernah menjelaskan tentang model. Model itu kan siapa yang kita contek gitu. Nah, sosok Pak Eko kan agak berbeda dari yang lain gitu. Artinya di sini memperlihatkan Pak Eko yang diam aja sugih kok dapat 1 miliar gitu. Jadi di sini kita bebas, ini maksudnya mencontoh gitu. Tidak harus secerewet Bu Andin, tidak harus cerewet siapa gitu. Ada juga yang diam bisa. Jadi artinya siapapun bisa kok jadi miliarder gitu. Baik dengan bawaannya yang speednya Pak Eko, kata Bu Ana lambat, ya tetap aja keong itu kan walau bagaimanapun asal dia terus bergerak, tetap aja nyampe di garis finish gitu. Malah ada yang kelinci yang terbangnya cepat tapi dia ketiduran, ya tetap aja nggak bisa sampai gitu. Yang penting kata-kata Pak Eko tadi tuh yang mantap adalah begini. Apapun yang disuruh oleh Pak Harun, saya bilang siap. Nah, itu kata kuncinya. Jadi siapapun kita gitu, mau yang jalan-jalannya kayak keong, mau yang cepat kayak kelinci, tetap insya Allah kalau selalu jawabannya siap sama mentornya atau leader suksesnya, insya Allah bisa sukses gitu. Amin. Itu Pak Juli. Kalau Pak Juli sama Bu Ingris kan yang penting kan itu, yang penting kan sugih kan. Jadi Bu Andin siap berapa persen sama Pak Yuli Bu Ingris? 100%. Aduh, makasih. Kita buktikan. Tanda Bu Andin. Bu Andin tuh kerennya bisa mengambil kata-kata tadi ya. Pak Eko. Pak Eko hari ini Bapak sudah banyak dilihat dari banyak sisi. Kalau ada Pak Harun kita lebih bahagia banget ya. Ada Pak Harun nggak Pak? Ada dong Pak. Ada, Ini karena Pak Harun itu pelatihnya tunggal. Waduh. Keren banget Pak Harun. Suno Pak, Suno di sini Pak, Suno. Suhu tenang ya. Aduh, mak-mak pada nungguin kabeh. Pak Harun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun. Nih, Pak Harun kan pelatih utama Pak Eko Purnomo. Diem pun bisa sukses, ya kan? Iya betul Pak. Melahirkan ada Pak Aris Nyoman, Pak Gayu, ada Bu Mariana, Bu Mahmudah. Itu Bapak variasinya keren-keren memang. Nah ini sosok Pak Eko tuh gimana cara melatihnya? Ini teman-teman mesti gemes. Kok Bapak bisa itu piye nih? Saya sendiri kayaknya nggak gampang gitu. Apa Bapak melakukannya ini? Silakan Pak Harun. Oke baik, matur suwun Bapak, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya temanya tadi kan the power of modeling gitu Pak.
Jadi modeling ini memang kalau kita ini melakukan sungguh-sungguh, ini sebenarnya luar biasa dampaknya ya. Ya seperti Mas Eko gitu. Saya tahu banget Mas Eko itu karena Mas Eko itu jamaah pertama saya, Pak. Oh. Jadi setelah saya gabung di Army Nareka sekian puluh bulan saya nggak dapat mitra, yang mitra saya pertama itu Mas Eko. Teman-teman Bapak tadi kan melihat Pak Eko kan kaget ya. Saya jauh lebih kaget Pak di awal. Betul. Karena apa? Karena Pak Eko itu diam. Jadi kalau namu ke rumah saya diam, Mas Eko diam itu bisa 2 jam nggak ngomong Pak, diam-diaman Pak. Jadi saya bingung, ini kok orang kok nggak ngomong kalau nggak ditanya gitu. Dan saya sempat underestimate waktu itu, karena beliau kan pejabat. Ya, artinya kalau hari ini orang percaya sama saya, wajar lah Pak, kan saya sekarang istilahnya sukses lah. Saya istilahnya punya bukti lah. Artinya saya punya, yang saya tunjukkan ada mulai dari 4 rumah, mobil, prestasi, reward. Kalau orang nggak percaya sama saya ya kebangetan lah. Tapi yang waktu itu Mas Eko ketemu saya itu masih miskin loh Pak. Artinya saya rumah masih ngontrak, reward aja belum dapat. Mobil saya aja masih mobil yang kalau hujan itu bisa air bisa masuk Pak. Yang katana itu loh Pak. Itu kan kalau hujan itu masuk itu Pak air Pak. Jadi dinginnya bukan karena AC tapi karena air hujan yang masuk ke dalam mobil itu. Lah hebatnya Mas Eko itu di saat itu beliau seorang pejabat, beliau ini sudah ATM sama saya gitu. Jadi ATM, makanya Mas Eko itu kalau di grup kita kan saya sebut sebagai Mr. ATM Pak. Jadi grup saya yang jumlahnya sekian puluh orang, sekian ratus orang itu, setahu saya belum ada yang mengalahkan ATM-nya Mas Eko gitu. Kalau yang lain kan ATM-nya kan apa ya, doknya gitu loh Pak. Kalau ada duitnya ATM, kalau nggak ada duitnya nggak ATM. Kalau di depannya ATM, keluar pintu udah gibah gitu kan. Jadi model-model apa ya, sengkuni lah kalau wayang gitu, model-model kalau di Padang apa ya, Datuk Maringgi ya gitu ya. Jadi antagonis itu kan, jadi ATM-nya itu nggak tulus. Jadi kalau saya jelasin, Pak Eko benar kata Bu Andin, Pak Eko itu ATM-nya tulus. Iya ya samina wa ta'ala itu loh Pak. Jadi sampai ATM yang benar-benar ATM lillahi ta'ala, ATM yang tulus, ATM yang jujur, ATM yang di depan dengan di belakangnya sama. Sampai pernah suatu kejadian Pak. Kalau nggak salah Idul Adha ya Mas Eko ya. Idul Adha itu kan Mas Eko kan tinggalnya aslinya kan dari Malang. Mas Eko itu mau pulang ke Malang aja, itu harus izin saya. Padahal saya nggak pernah nyuruh itu. Pak Harun, saya mau ngomong apa Mas Eko? Boleh nggak saya Idul Adha ini pulang? Saya sampai ketawa. Loh, emang saya pernah larang? Enggak, kalau Pak Harun nggak boleh pulang, saya nggak akan pulang. Sampai segitunya loh Pak. Waktu itu Mas Eko. Jadi benar-benar kesimpulannya adalah Mas Eko ini ATM-nya benar-benar ATM yang alami, ATM jujur, ATM yang tulus itu, sehingga akhirnya dia bisa menduplikasi saya secara total itu. Makanya Mas Eko itu terkenalnya bukan hanya di tempat kita Pak. Mas Eko itu viral loh Pak. Makanya kan ada istilah masuk Pak Eko. Itu kan karena Mas Eko ini Pak. Itu anak-anak milenial kan masuk Pak Eko. Kan memang sangat terkenal. Jadi hari ini bukti kekuatan modeling. Jadi teman-teman gini ya, yang saya ini modeling itu sebenarnya hubungannya sama ATM. Lah bisnis marketing, bisnis networking itu bisnis ATM. Bisnis networking itu bisnis duplikasi. Nah, siapa yang bisa ATM pol-polan, dia akan sukses. Itu masih koma Pak. Yang di ATM siapa dulu gitu. Lah kalau yang di ATM adalah orang yang salah, maka dia tersesat. Tapi kalau yang di ATM adalah orang yang benar, maka dia jadi. Jadi teman-teman jangan mentah-mentah dengan kata-kata ATM. Yang penting kan saya ATM loh. Yang di ATM siapa dulu gitu. Nah, kalau yang di ATM-nya orangnya istilahnya palu gada, lu gue minta ada gitu ya. Istilahnya semua bisnis diikuti ya, jangan di ATM model begitu. Ya. Atau ATM leadernya suka berani sama mentor, ya jangan di ATM. Jadi kata-kata ATM itu jangan salah tempat. Jadi ATM yang sebenarnya ATM adalah ATM lah kepada, tadi clear sama Bu Ingris tadi. Jadi hari ini saya tegaskan teman-teman, kalau pengen sukses, ATM lah kepada orang yang benar.
Siapakah yang benar? Ini Nyon Sewu. Di sini ATM-lah kepada Bapak, udah itu aja. Pak Juli sama Bu Inggris. Kalau teman-teman di dalam apa ini acara ini jenengan nggak bisa ATM Pak sama Ibu Inggris, jenengan udah gagal udah. Jadi saya pun ATM sama Bapak, kuncinya di situ aja. Saya tegas ini. Nanti kalau pakai bahasa, oh ATM-nya sama mentor, kadang-kadang kata-kata mentor itu seringkali salah dengan motivator, Pak. Karena saya punya mitra itu ada mentor, ada motivator. Akhirnya terjadi apa? Ngefannya modelnya bukan ke mentor, ke motivator gitu. Padahal mentor sama motivator beda jauh. Motivator itu kata Bapak kan pinter ngomong, belum tentu bisa buktikan. Kalau mentor itu kan terbukti. Selain kalau motivator kan bisa ngolah kata, wah semangat ya, tapi belum tentu dia di dalam bis jaringan itu dia ada buktinya gitu. Lah seringkali karena kepiawaian motivator itu mengolah kata-kata, kadang-kala banyak kita ini nggak paham terkiwir-kiwir, Pak. Terkiwir-kiwir itu apa ya? Tergila-gila, wih keren ini kata-katanya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya dia salah ATM-nya ke motivator. Sehingga terjadi apa? Kata-kata mentor nggak didengerin. Nah, kalau kata mentor nggak didengerin, apalagi kata leader. Akhirnya menurut guru saya itu adalah begini gitu. Makanya kan sempat kan mitra-mitra kita koyak gara-gara saya sendiri salah sih terlalu mengedifikasi motivator. Itu makanya mulai sekarang kan saya ngedifikasi Bapak lah. Kalau motivator itu saya nggak terlalu mengedifikasi, Pak. Hatir saya nanti salah tangkep, Pak. Nanti saya verifikasi, ini ada sang triliuner misalkan. Pindah ke sana, waduh di sana ternyata ada jaringannya. Oh ini apa ini sang ini gitu, sang titik-titik gitu. Kita akhirnya edifikasi pol-polan kepada mereka, salah tangkap, akhirnya mereka ngikutin mereka gitu. Makanya tegasnya hari ini adalah kalau mau sukses ya ikutlah Bapak, ya, Bapak Juli Irmayanto dan Ibu Inggris itu nama tegas. Karena itulah inspirator kita, itulah motivator kita. Kedua ada leader yang sukses. Siapa yang sukses? Ya maaf kata ya Prair Reward itu aja. Ya salah satunya saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut sukses ikutin leader yang terbukti dapat reward di Armina Daily. Bukan yang di masa lalu loh. Kalau masa lalu kan kita udah beda-beda. Tapi dulu kan di masa lalu dia Prair Reward 1 triliun. Itu kan masa lalu kan. Bisnisnya juga nggak sama kan. Dulu kan dan sekarang kan beda gitu. Jadi teman-teman ikutin hari ini Pak Ringga Prair Reward kok ikutin boleh misalkan. Tapi itu ada leader besar dulu sukses tapi sekarang rewardnya sama sekali nggak dapat, prestasinya nggak ada. Untuk sementara jangan dulu kalau menurut saya gitu. Tapi bukan berarti harus berani. Artinya ya kita tegas yang kalau mau di Armina Daily untuk mendapatkan 1.000 miliarder, ikutin Bapak, ikutin Bu Inggris, ikutin ya leader-leader besar yang terbukti sukses. Insya Allah Mas Eko Purnomo yang kalem, biasa-biasa saja karena dia modelnya pol-polan bisa jadi miliarder. Apalagi gitu kan, pesannya gitu, apalagi teman-teman yang mungkin lebih cepat, tapi kemudian lebih gesit, kemudian mau mentoring, wah pasti akhir hasilnya akan jauh lebih Pak, lebih luar biasa. Jadi kalau kita berhasil menjadi model terbaik, insya Allah kita akan menjadi foto model, Pak. Artinya foto model itu jadi contoh yang lain. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi model yang baik, maka kita jadi model foto, Pak. Jadi model foto, bukan foto model. Ya, terima kasih dengan Sunu. Ya, terima kasih. Sunu. Terima kasih dengan Sunu. Terima kasih dengan saya dan Arasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, makasih Pak Arud. Hari ini kejawab sudah para sahabat Nader sebanyak 292 yang masih bertahan. Kenapa sosok Pak Eko Purnomo yang banyak diem itu akhirnya coba terima pertama karena kebiasaan diem ketika jadi pejabat. Kan nggak boleh ngeyel kalau jadi pejabat. Ngeyel ya nggak jadi pejabat. Kemudian ketika hijrah Pak Eko Purnomo, ATM Pol sama Pak Harun dengan kaya pejabatnya, ATM Pol akhirnya Allah ngasih rahmatnya minimum atau mendekati rezeki Pak Harun Ar-Rasyid. Jadi siapa yang pengen nempel ke leader besar katakan saya. Saya. Siapa yang pengen ATM Pol sama mentor miliarder katakan saya. Saya. Ya Allah, Pak Harun ini udah kejawab sudah. Tadi saya mencari apa alasan karena Pak Eko ribet tembus itu betul. Jadi kuncinya ATM amati tiru miliarder, amati tiru miliarder, ATM itu pol-polan samina wa ato. Nah,
Gitu saja Bapak sekalian. Saya mohon maaf tidak memberikan kesempatan yang lain karena waktunya Bapak tinggal pol-polan. Hari ini yang merasa belum ATM sama leader besarnya harus minta sama Allah berikan hidayah itu. Ada Bu Novi? Subhanallah. Bentar, kok ada Bu Novi? Subhanallah. Pak Riga ada Bu Novi, Chris? Bu Novi ya? Sebentar mau tutup tadi. Oh, sebentar. Saya mau tanya Bu Novi sekalian nih. Assalamualaikum Bu Novi. Aduh, di Masjid Nabawi. Bu Novi. Bu Novi suaranya kecil, Bu Novi. Enggak masuk. Di Madinah sih, Pak. Di Madinah kan jauh, Pak. Oh, di iya. sana pagi. Suaranya nggak masuk, Bu Novi. Tes. Ya, sudah. Bu Novi. Nggih, Pak. Tadi malam itu kita pengen ada masukan dari teman-teman, pengen belajar tentang digital marketing. Kemudian kan WA saya, rencana besok pagi jam 9. Nah, terus tadi saya nggak lihat Ibu, terus saya pikir kalau hari ini Ibu nggak ada, apa jam 8 malam aja. Jadi Selasa kita kosongin, khusus malam aja gimana? Ibu Novi lebih prefer mana, Bu? Kalau pagi itu terus terang Pak, saya karena anak-anak masih kecil-kecil gitu. Jadi pilih malam aja ya? Malam gitu. Jadi di tim saya sendiri kalau pagi saya nggak pernah pakai acara. Oh ya udah sip. Ruaming. Malam. Ya udah, berarti kita malam aja. Pagi nggak ada, Pak Riga? Pak Riga? Pak. Acara yang Ya, pagi Pak, sudah, kita reschedule malam, bintangnya malam Selasa malam Bu Novi untuk digital marketing Bu Novi ya. Judulnya apa Bu Novi enaknya? Seperti tadi Pak Ringga bikin sudah bagus Pak. Apa ya Pak Ringga? Mengoptimalkan medsos. Oh, iya. mengoptimalkan medsos. Nggih. Nggih. Matur nuwun Bu Novi. Cuman mungkin butuh ada yang menggali kayak Bu Fatia Rani, beliau kan juga pinter ya medsosnya, mungkin bisa. Gitu, Bisa Pak. Ibu kan bintangnya. Nanti hostnya kan bisa kita pilih Bu Fatia Rani, ada beberapa yang ahli ke situ. Nggih. Nggih. Sip. Bu Andin. Terus nggih, terima kasih Bu Novi. Terus Pak Ringga. Ya, Bapak. Malam itu Bu Novi kita pilih hostnya yang mix ya, yang pas bisa nanti di marketing. Ya, terus untuk menjawab tuntutan teman-teman yang baru kan perlu marketing plan. Ya, Bapak. Marketing plan-nya itu mau pagi atau malam. Kalau pagi ya besok pagi jam 9 pagi. Tadinya kan Bapak punya jadwal besok pagi itu Bu Novi, kemudian lanjut marketing plan. Kalau saya berpikirnya kan itu dua hal yang berbeda ya Pak gitu. Betul, ya. Dua hal yang berbeda gitu kan. Satu sisi Bu Novi itu adalah praktisi untuk penerapan teman-teman agar optimal ketika kita sudah hampir ke 70, berarti biar optimal lagi baik dari TP13 maupun saktinya. Nah, sementara kalau yang marketing plan, bahasannya kan memang pertama adalah bahasannya marketing and plan. Kalau dari dulu Pak, dari awal kan kita menyampaikan ansih dari ini, karena jangan sampai ada perbedaan antara kita dengan perusahaan gitu ya. Nah, itu kan ada disampaikan beberapa materi kita sampaikan seperti itu. Walaupun mungkin dengan pendekatan kita. Nah, itu tujuannya kan untuk orang-orang baru ya Pak, untuk orang-orang baru dan kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan ketika bicara tentang TP13. Saya rasa konteksnya malam tidak bisa marketing plan, Pak. Jadi konteksnya malam marketing plan itu bagusnya memang tetap di ranahnya TP13 yang seperti bisnis. Karena malam ini kan bicara keilmuan. Bicaranya udah bicara malam keilmuan. Nanti kalau itu jadi bentrok lagi teman-teman, ini marketing plan kok adanya di bisnis. Oh gitu. ya. Malam kita kayaknya malam kita udah sepakat posisinya tidak bicara tentang keilmuan bisnis. Sepertinya loh Pak. Ya tidak ada betul.
Jadi malam keilmuan medsos, ya kan. Kemudian paginya marketing plan hari Selasa. Iya, Pak. Tadi pun kan karena waktunya kita pengen cepet, kita separuh-separuh kan. Tapi sekarang udah bagus, benar malam, paginya marketing plan. Kita nanti kita hajarin para leader besarnya kan, terutama nanti Pak Rika yang paling banyak mengisinya. Baik, Ya. Bapak. Karena memang marketing plan itu kalau sampai tahu plan B itu mesti orang lari kencang. Tapi kalau taunya plan A ya A aja. B itu kan bilioner kan gitu. Iya, ya. Pak. Ya, gitu Pak Rika. Oke, saya cek dulu sebelum saya tutup untuk Pak Rika. Terima kasih pada Bu Puspa, Bu Ira Tiara, Bu Mariana, Pak Harun Arusid, dan Pak Eko, Bu Oneng. Duh, hari ini luar biasa ya, hampir 500. Ini karena gaya Pak Eko ditunggu-tunggu. Apa sih kok iso sugih loh? Pak Wahyudin, Bu Inuk, Pak Muhammad, Pak Fairuz. Wih, udah pada ngantuk-ngantuk dipaksa-paksa sebenarnya sugih ya ini. Bu Nurul Banyuwangi. Kadang-kadang sakit. Bu Neni, sebentar Bu Eni, Bu Arsanti ya, ada Pak Sardianto, Bu Didah. Saya begini tuh biasanya ngapalin di WA. Saya baca WA tadi malam ada ratusan udah males. Oh, Mas David, udah beda ya. Sukanto, Stopon, Rini, David, sini Sriana, Sri Hartati, udah ngeliang gini, udah 5 watt ini. Mas Dwi, Agus, Ari, Pak Nyoman, Korea, Tiara, Pak Tris, Mahmuda, Pak Didi, Akib, Nonalise, Mimin, ya Allah. Oke, saya doakan terus Bapak Ibu yang 279 ini, kalau tadi 1 miliar berarti tembus 1 miliar lebih 300 juta. Amin. Itu matur nuwun semuanya. Kita besok pagi, silakan Pak Rika ditutup. Saya mohon maaf batin. Sampai jumpa besok pagi jam 9 pagi, jam 8 malam. Silakan Pak Rika. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, dimuliakan, dibahagiakan, sampai juga kita pada akhir acara di malam hari ini. Dengan agenda yang sudah kita sepakati untuk besok, agendanya adalah untuk TV Sakti nanti malam, tentu dengan bintang tamu, dengan bintangnya adalah Bu Novi Maria Ulfa dengan materi yang khusus, yaitu bicara tentang mengoptimalisasi media sosial. Dan jangan lupa juga besok Sakti TV, TV 13, mohon maaf, TV 13 dan akan sama dengan 13 leader besar akan hadir membahas tentang potensi rezeki dalam konteks marketing. Semoga ini menjadi jalan untuk kita menyambut edisi ke-7 tujuannya ya. Tapi dari tujuan kita pasti akan mulai. Kita berawal dari akhir dan berakhir pada awal. Baik teman-teman, sampai jumpa besok pagi jam 9 pagi dan setiap harinya di malam jam 8 di TV Sakti. Dari kota miliarder, dari kota 1000 miliarder Yogyakarta, saya Ringga Pandanu mengucapkan salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Terima kasih. Oke, makasih Pak Harun. Sama-sama Pak Ringga. Ya. Wih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Pak Eko, makasih Bu.